Cara menilai murid Sidih. 1. Subscribe channel ini dengan menekan tombol subscribe dan tombol like. Channel terbuka bagi siapa saja. 2. Tuliskan nomor peserta Sidih pada kolom komentar. Tidak boleh menuliskan komentar lain atau kalimat-kalimat di luar nomor. 3. Setiap orang hanya diperbolehkan menuliskan satu nomor murid pada setiap video. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, nama saya Abel Nathaniel Sianipar dari CD kelas A. Saya akan menceritakan satu tokoh Alkitab yang bernama Habel. Habel adalah anak kedua dari Adam dan Hawa. Karena persembahannya ditolak oleh Tuhan, maka Kain menjadi iri hati kepada Habel. Dengan liciknya, Kain mengajak Habel ke ladang. Lalu dengan tiba-tiba, ia memukuli dan membunuh adiknya tersebut. Bukannya memperbaiki hidupnya sehingga ia berkenan kepada Tuhan, Kain malah membunuh adiknya yang tidak bersalah. Padahal Tuhan sudah mengingatkan Kain bahwa dosa sudah mengintainya dikala ia tidak berbuat baik. Tetapi Kain mengabaikan peringatan Tuhan, sehingga terjadilah dosa pembunuhan tersebut. Tuhan sangat marah kepada Kain atas pembunuhan Habel adiknya. Ia mengutuk Kain dan menghukumnya dengan tanah yang tidak menghasilkan penuh baginya. Ia juga menjadi pengembara di bumi. Peristiwa pembunuhan Habel merupakan pembunuhan pertama yang tercatat pada Alkitab. Hal ini membuat Habel sebagai martir pertama di Alkitab. Habel boleh disebut sebagai martir dikarenakan ia meninggal demi mempertahankan penyembahan yang benar kepada Tuhan. Tuhan Yesus juga dengan jelas menyebut Habel sebagai orang benar dan bahwa kemartirannya merupakan awal pembunuhan terhadap orang-orang benar. Terima kasih. Menginang, perkenalkan, nama saya Andreas Agung Purba dari kelas B. Pada hari ini saya akan bercerita tentang Daud dan Batseba yang diambil dalam 2 Samuel 11 dan 2 Samuel 12 ayat 1-25. Daud adalah seorang raja yang menggantikan Esau yang telah mati akibat peperangan melawan orang Filistin. Setelah beberapa tahun menjadi raja, Daud melakukan kesalahan yang sangat besar. Pada suatu petang, bangunlah Daud dari tempat tidurnya dan berjalan menuju luar. Kemudian ia melihat seorang perempuan yang sedang mandi dari istananya itu. Kemudian Daud menyuruh orang itu supaya mengetahui siapakah wanita tersebut. Dan orang itu berkata, itu adalah Batseba, istri dari Uria, orang Het itu. Kemudian Daud menyuruh orang itu agar perempuan itu datang kepadanya, lalu tidur dengan Daud. Kemudian pulanglah wanita tersebut. Keesokan harinya wanita tersebut mengandunglah dan ia menyuruh seorang untuk mengabarkan kepada Daud bahwa Batseba telah hamil. Mendengar kabar itu, Daud bingung dan berusaha menyembunyikan kesalahannya dan ia berencana untuk membunuh Uria, suami dari Batseba. Pada suatu waktu, Daud menulis surat yang ditunjukkan kepada Yoab, prajurit dari pasukan tentara itu, yang berisikan tentang tempatkanlah Uria ke barisan paling depan dalam sebuah peperangan yang paling hebat, dan engkau
pergilah dari tempat itu dan biarlah Uria mati di situ. Kemudian terjadilah peperangan melawan kota Raba. Yoab menempatkan Uria ke tempat yang diketahuinya ada musuh yang gagah dan perkasa. Kemudian keluarlah orang-orang kota itu dan berperang melawan Yoab. Maka gugurlah orang-orang dari tentara, dari anak buah Daud, dan juga Uria orang Het itu. Kemudian Yoab menyuruh orang untuk mengabarkan kepada Daud Daud tentang pertempuran yang telah terjadi ini. Kemudian ketika Batsheba mendengar kabar bahwa suaminya Uria telah mati, maka merataplah ia karena kematian suaminya itu. Setelah Uria mati, Daud menjadikan Batsheba sebagai istrinya dan lahirlah anak laki-laki baginya. Semua perbuatan itu adalah salah di mata Tuhan. Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk menemui Daud dan berkata, ada dua orang dalam sebuah kota, orang kaya dan orang miskin. Orang kaya itu mempunyai banyak sekali sapi, kambing, domba. Dan orang miskin hanya mempunyai anak domba betina yang ia sayangi dan dibesarkan seperti anak seorang perempuan baginya. Pada suatu waktu, orang kaya itu menginginkan anak domba betina si miskin dan memasaknya dan memberikan kepada orang yang datang kepadanya. Daud mendengar perkataan itu lalu berkata, orang yang melakukan itu harus dihukum mati dan menggantikan 4 kali lipat dan menggantikan domba itu 4 kali lipat. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang kaya itu. Kemudian Nathan menasihati Daud supaya ia bertobat dan menyesali semua perbuatannya itu dan mengikuti kembali ajaran dari Tuhan. Kemudian berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan berkatalah Nathan kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosa itu dan engkau tidak akan mati. Sekian dan terima kasih. Halo, nama saya Lista Nainggolan dari kelas C. Saya akan menceritakan salah satu tokoh Alkitab dari Perjanjian Lama yang bernama Rut. Pada zaman masa pemerintahan para hakim, Israel mengalami masa kelaparan. Ada sebuah keluarga yang terdiri dari Elimelek, istrinya Naomi, beserta kedua anaknya, Mahlon dan Kilion. Mereka pergi ke daerah Moab dan diam di sana. Lalu matilah Elimelek dan meninggalkan istri serta kedua anaknya. Kedua anaknya ini pun menikah dengan perempuan Moab. Perempuan pertama bernama Orpa dan perempuan kedua bernama Rut. Mereka tinggal di sana sekitar kurang lebih 10 tahun. Lalu meninggallah kedua anak Naomi dan meninggalkan Naomi beserta Orpa dan Rut. Lalu berkemaslah Naomi beserta kedua menantunya ini dan pergi dari Moab. Di tengah perjalanan, Naomi menyuruh kedua menantunya ini untuk kembali kepada keluarga mereka, tetapi keduanya menolak. Naomi tetap menyuruh kedua menantunya ini untuk kembali kepada keluarga mereka. Lalu Orpa mengikuti perkataan Naomi dan mencium mertuanya itu serta minta diri. Akan tetapi Rut tetap bersikeras untuk mengikuti Naomi kemanapun Naomi pergi. Lalu mereka berdua melanjutkan perjalanan ke Bethlehem. Sesampainya di sana, mereka tiba pada saat musim menuai jelai. Rut pun meminta izin kepada Naomi untuk memungut bulir-bulir jelai.
Naomi mengizinkannya dan Ruth pun pergi. Secara kebetulan, Ruth memungut bulir-bulir jelai di ladang milik Boas. Boas pun memberi ketentuan untuk memperbolehkan Ruth mengumpulkan bulir-bulir jelai di ladangnya. Saat waktu makan, Boas juga memberikan makanan kepada Ruth. Selesai makan, Ruth melanjutkan pekerjaannya yang mengumpulkan bulir-bulir jelai. Ia mengumpulkan bulir-bulir jelai hingga petang. Lalu Ruth kembali kepada mertuanya dan mertuanya pun bertanya, di mana Ruth mengumpulkan bulir-bulir jelai. Ruth menceritakannya dan Naomi berkata bahwa Boas adalah penebus keluarga. Demikianlah Ruth mengumpulkan bulir jelai di ladang milik Boas hingga musim menuai jelai dan gandum berakhir. Naomi berkata kepada Ruth untuk memakai pakaian bagus dan mandi serta berurap. Lalu menyuruh Ruth untuk pergi ke pengirikan Boas. Ruth pun mengikuti perkataan Naomi dan pergi ke tempat pengirikan itu pada malam hari. Saat tengah malam, Boas terbangun dan melihat Ruth. Boas bertanya maksud kedatangan Ruth dan Ruth pun menceritakannya. Tetapi Boas berkata bahwa ada saudara yang lebih dekat untuk menebus dirinya beserta Naomi. Boas pun berkata kepada Ruth untuk tinggal di sana malam ini dan esok hari ia akan mengurus tentang penebusan. Lalu Ruth pun mengikuti perkataan Boas. Ruth tidur hingga pagi dan bangun sebelum ada banyak orang. Boas juga memberikan 6 takar jelai ke dalam selendang milik Ruth. Lalu Boas pergi ke kota. Ruth pun kembali kepada Naomi dan menceritakan apa yang terjadi. Naomi pun menyuruh Ruth untuk duduk dan menunggu hasil itu. Di kota, Boas duduk di pintu gerbang dan memanggil 10 tetua-tetua serta orang yang dapat menebus. Boas pun menceritakan maksudnya dan menawarkan kepada orang itu. Akan tetapi orang itu menolak. Akhirnya Boas pun menebusnya dan mengambil Ruth sebagai istrinya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari saya. Jika banyak salah kata mohon dimaafkan. Halo semuanya, saya perkenalkan nama saya Alfred Joshua, bisa dipanggil Joshua. Oke, saya akan menceritakan kisah tokoh Alkitab yang paling menginspirasi. Yang keempat adalah kisah Musa. Oke, saya akan menceritakan. Yang pertama tuh Musa lahir di Mesir, di mana orang Israel berada di bawah perbudakan orang Israel, tetapi ia dididik dan dibesarkan di rumah Raja Firaun hingga ia berusia 40 tahun lamanya. Ketika Musa hendak menolong bangsa Israel atas kekuasaan orang Israel, ia ditolak oleh bangsanya sendiri, sehingga ia harus melarikan diri ke Mildan. Dan di situ ia berkeluarga dan dia bekerja pada mertuanya sendiri selama 40 tahun lamanya. Lalu Tuhan memanggilnya untuk membawa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Habis itu
dia memimpin umat atau prajuritnya sekitar 2 juta umat Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Dia mengembara ke padang gurun selama 40 tahun. Si Musa memang tidak masuk ke tanah perjanjian karena ia mati di perbatasan tanah Kanaan. Tetapi ia telah berhasil membawa umat Tuhan dari Mesir hingga ke perbatasan tanah perjanjian. Setelah itu si Musa lahir di tanah perbudakan, dia angkat anak oleh putri Firaun, dibesarkan dan dididik di istana. Tetapi dia ditolak sama bangsanya sendiri. Setelah itu si Tuhan memanggilnya sehingga menjadi pemimpin pertama umat Tuhan di padang gurun menuju tanah perjanjian itu. Nah, itu kisah menginspirasi. Yang keempat itu kisah Musa yang dia alami sendiri, itu ceritanya ya.